dengan Ishak tinggal di mana? Sarai tinggal di mana dengan Ishak pada waktu pengorbanan itu? Iya, di daerah Yerusalem Berseba. dekat pohon terbantin. Di Hebron, Pak. Sarai tinggal di Hebron bersama Ishak. Iya, Lalu Hebron. Hagar tinggal di Hebron. mana? Hagar tinggal di mana? Hagar dengan Ismail tinggal di mana? Iya, itu kan Berseba, di Pak. Berseba, Berseba. Pak. Masa Anda ya. Berseba, ya. Kenapa ketika setelah Abraham setelah prosesi itu ya, dia digantikan dengan domba, kenapa Abraham kembali ke Berseba? Enggak, gini maksud saya Uni di Alkitab Pak, kami kita kan itu di sini kan. sedang mengidentifikasi. Kalau di kitab Anda tertulis begitu, Iya. memang saya sudah bilang, Pak. Kitab Anda ini terdistorsi. Pertama, kenapa dikatakan terdistorsi? Kitab Anda terdiri dari tulisan manusia yang kita tidak tahu siapa mereka. Dan Al-Quran menyatakan, orang Bani Israel dari kalangan Yahudi banyak mendengar kabar bohong. Kenapa bisa dikatakan begitu? Buktinya di kitab Anda ada dongeng. Yang kedua, ada campuran-campuran karangan manusia dalam kitab Anda. Dan itu terbukti secara ilmiah. Yang dibuktikan sendiri, diakui sendiri oleh scholar kalian sendiri. Ketika Anda minum, ini saya pakai analoginya Bang Jibril nih. Ketika Anda minum kopi, di dalam kopi Anda sudah ada satu tetes saja racun, Anda masih mau minum? Tetes saja racun, Anda saja racun. Oh ya, betul Imrah. Maksud saya begini, Uni. Di kitab kami itu dituliskan bahwa Abraham itu mengorbankan anaknya namanya Ishak. Tempatnya di Gunung Moria, tepatnya. Iya, saya kan sudah tahu itu. Saya baca kitab Bapak, Pak. Tanpa Anda jelaskan itu, saya sudah baca. Masalahnya adalah informasi kitab Anda dan analisis para ulama itu kan berbeda. Islam secara jumhur mengatakan yang dikorbankan adalah Ismail berdasarkan apa? Analisis dalam surah Al-Quran yang mengatakan setelah Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya, dia diberi kabar gembira kelahiran Ishak, kan begitu. Maka ayat ini menjadi ayat bagi para ulama mengatakan yang dikorbankan seharusnya Ismail karena dia anak tunggal dan anak sulung, karena secara logika Ishak tidak mungkin jadi anak tunggal dan jadi anak sulung kecuali Tuhan Anda rasis, tidak mengakui bahwa Ismail adalah anak kandung dari Ibrahim. Ya berarti ya silakan, tidak apa-apa, kita akui saja. Kalau Tuhan kalian menuduh Ibrahim berzina berarti terserah, saya nggak masalah dengan itu. Yang lain diam dulu, Saya dengan Pak Pendeta. Ya, saya dengan Pak Pendeta dulu. Ya nanti Anda baru masuk kan? Diam dulu, simak dulu diskusinya, nanti nggak nyambung. Saya nggak bisa nanti diskusi sama orang nggak nyambung, nanti buang-buang energi dan debat kusir. Nah, masalahnya adalah informasi yang kita dapatkan itu berbeda. Anda dapat dari Bible, saya dapat dari Al-Quran. Nah, kok bisa berbeda? Mana yang benar? Cara menguji mana yang benar adalah dengan mengkritisi satu sama lain. Saya mampu menunjukkan kitab Anda itu terdistorsi. Saya mampu menunjukkan ada anakronismenya. Saya mampu menunjukkan ada percampurannya. Lalu ketika di kitab Anda sendiri itu sudah terdistorsi, bagaimana mungkin kitab Anda itu bisa benar 100%? Saya bisa menunjukkan bahwa banyak distorsi di dalamnya. Nah, masalahnya Al-Quran tidak terdistorsi. Begitu loh. Ya, jadi kita kalau mau mengadu dua informasi ini, maka kita akan uji secara ilmiah mana yang layak dikatakan kitab suci. Gitu loh, Pak. Artinya kita pindah dari topik mana ajaran iblis, pindah ke topik mana kitab suci yang benar. Gitu, Pak. Tapi selesaikan dulu topik tadi. Gimana pendapat Bapak terkait tentang si Manjunta ini? Bang, ajaran yang benar itu adalah ketika ajaran itu dianut oleh orang itu menjadi punya adab. Salah satu adab itu adalah ketika orang lain sedang berbicara, jangan memotong dulu. Bagaimana mungkin Anda bilang ajaran itu benar, Anda menganut ajaran itu sementara implementasinya di sini kacau. Anda masuk di sini belum ditegur, belum disapa. Padahal ini komal Islam. Jangan bawa prinsip penjajah. Penjajah itu suka sekali masuk ke tempat orang lain lalu mengatur atau berbicara sebelum disuruh. Masuk ke rumah orang belum disuruh duduk sudah masuk ke kamar orang. Gak sopan begitu, Bang. Iya, kamu sopan kali, Nupa. Oh iya, saya sopan sekali. Sangat sopan sekali. Jadi yang saya tanya ini, Muslim kan turunkan semuanya aja ini, saya nggak suka nih kalau ada orang-orang kayak gini nih. Ngapain nih? Kalau nggak bisa sopan nggak apa-apa. Itu tapi terapkan aja di gereja kalian. Jangan di dalam komal Islam. Itu komal Islam, komal yang kami harus menunjukkan di sini ya, bahwa komal Islam ini ada komal yang tidak sudi dijajah. Dikasih bicara kok nanti, tapi sabar dulu. Silakan Pak Pendeta. Saya lebih baik ngomong sama pendeta lah daripada kalian yang jemaat awam yang nggak tahu apa-apa. Pendeta kalian aja banyak nggak taunya, apalagi kalian blunder kalian nanti. Silakan Pak. Jadi begini Mbak,
Uni ya. Mungkin Mbak Uni bisa jelaskan ke saya, karena saya nggak ngerti sama sekali masalah di isi Al-Quran. Mungkin adakah isi di dalam kitab suci Al-Quran itu menjelaskan atau menuliskan, menyaksikan tempat pengorbanan yang mau dikorbankan anak Abraham itu di mana, dan Nggak ada Pak gitu Pak, nggak ada di Al-Quran. Karena namanya Al-Quran apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kami ketahui, itu yang kami perlu ketahui. Dan tidak ada di situ, Al-Quran itu adalah catatan-catatan tentang siapa-siapa, tempat apa, kecuali Allah kehendaki. Jadi Al-Quran itu bukan kitab request Pak, bukan karangan manusia juga. Nah kalau di kitab baik. Bapak ada cerita-cerita tentang manusia, ya itu kitab Bapak. Nah parameter kitab suci bukan begitu dalam Islam. Parameter kitab suci itu adalah yang pertama, kalam ilahi. Yang kedua, terjaga. Ketiga, tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak terdistorsi. Itu Pak parameter kitab suci di Al-Quran. Tapi kalau parameter kitab suci di Bapak adalah dengan adanya sebuah informasi yang detail tentang seorang nabi, nanti saya tanya, memang ada di kitab suci Bapak nama Bapak Paulus? Kalau Ya, nggak ada nama Bapak baik. Paulus dan tempat tinggalnya, nanti gagal kitab suci Bapak parameternya. Pak, kalau kita mau ini ya Pak ya, saya mengatakan ini adalah skincare, maka parameternya harus jelas nih. Jangan-jangan di dalamnya minyak tanah, Pak. Tapi dikatakan skincare. Apa ciri-ciri skincare? Pertama mencerahkan. Yang kedua terdiri dari bahan-bahan yang ingredientnya itu untuk mencerahkan kulit. Itu ciri-cirinya skincare. Bagaimana mungkin saya katakan ini skincare tapi dalamnya minyak tanah? Nah, sama kita mengatakan kitab suci. Antara kitab Anda dan kitab saya, mari kita uji. Yang mana yang suci? Kalau kitab saya, kenapa suci? Saya sudah katakan parameternya datang dari Al-Quran, bukan dari saya pribadi. Al-Quran bilang, yang namanya kitab suci itu tidak boleh terdistorsi, terjaga. Untuk menggugurkan klaim Al-Quran bahwa Al-Quran kitab suci, tunjukkan bukti bahwa Al-Quran pernah terdistorsi, tidak terjaga. Gitu. Kalau saya bisa tunjukkan itu dalam kitab Anda. Menurut parameter Islam, kitab Anda tidak layak dikatakan kitab suci. Bahkan saya sudah jelaskan dari tadi. Kitab Anda itu kitab yang bercampur. Informasi benar salahnya tidak tahu kita gimana cara mengkajinya. Nah kami umat Islam tahu bagaimana cara memilah-milah mana yang benar mana tidak. Ikuti parameter Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran betul. Kalau tidak sejalan buang. Itu palsu. Itu tidak betul. Contoh, Nabi Daud dikatakan mengambil bini orang. Tidak ada dijelaskan di Al-Quran. Bahkan dikatakan nabi-nabi itu maksum terjaga. Maka tuduhan-tuduhan keji terhadap Nabi Daud, terhadap Nabi Sulaiman, bahkan dikatakan dalam kitab Anda, Sulaiman itu penyembah berhala, mengikuti istri-istrinya. Maka Al-Quran meluruskan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Perhatikan. Ketika ada tuduhan terhadap Nabi Sulaiman, dikatakan syirik menyembah kepada dewa lain karena mengikuti istrinya. Al-Quran turunkan informasi, bukan contekan Pak Al-Quran ini. Al-Quran katakan, wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam. Kami tahu, ulama kami tahu bahwa yang dikurbankan adalah Ismail karena ditulis dalam Al-Quran. Ibrahim diberi kabar gembira atas kelahiran Ishak. Ya, kelahiran Ishak itu diberitakan setelah Nabi Ibrahim melakukan proses ujian dari Allah. Kami kan punya akal nih, kenapa harus tertulis detail? Apa gunanya? Gitu loh Pak. Al-Quran itu bukan kitab sesuai keinginan manusia Pak. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Pak, saya mau kita kembali ke topik. Saya nggak mau digeret-geret kemana-mana. Menurut Bapak sepakat nggak ajaran iblis itu ajaran yang membatalkan hukum Tuhan? Sepakat nggak Bapak? Ya, sepakat. Oke, apakah Bapak sepakat Kristen ajaran iblis karena membatalkan hukum Taurat? Enggak sepakat. Tidak Ya, sepakat. kenapa? Definisi ajaran iblis membatalkan hukum Tuhan. Kristen itu membatalkan atau menjalankan hukum Tuhan, Pak. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 15, Paulus membatalkan hukum Taurat, tapi Yesus tidak pernah meniadakan. Bahkan Yesus berkata, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku menggenapi. Menggenapi itu tidak sama dengan membatalkan. Maka pertanyaan saya, kalau Bapak katakan ajaran iblis yang membatalkan hukum Tuhan, kenapa Bapak katakan Paulus membatalkan hukum Tuhan tidak dikatakan ajaran iblis? Apa alasannya? Silakan. Iya, jadi alasan pertama kita harus
mengerti dulu apa itu hukum Tuhan. Ya. Silakan jelaskan, Pak. Setahu saya hukum Tuhan itu ya perintah Tuhan, larangan Tuhan itu aja, Pak. Sesimpel itu. Ya. Jadi kalau di dalam Hmm. kekristenan hukum Tuhan itu ada beberapa hukum. Dalam perjanjian lama itu ada hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu tentang mengatur kehidupan sosial, hubungan kita dengan Tuhan dan Tapi itu tetap aturan Tuhan. Iya, iya. Oke, tercatat ya, tetap hukum Tuhan. Ingat definisi awal, ajaran iblis adalah ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Oke, Baik. silakan. Jadi yang kami pahami hukum Tuhan itu adalah hukum yang diturunkan tentang hubungan sosial dengan sesama, dengan Tuhan, dan hukum yang menjanjikan tentang keselamatan umat manusia. Tuh. Ya, saya tanya, Efesus 2:15, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, definisi ajaran iblis adalah ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Apa alasan ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, dia tidak bisa dikatakan iblis? Silakan, Pak. Kan kontradiksi dengan definisi. Definisi Ya. ajaran iblis membatalkan hukum Tuhan. Lah, Paulus membatalkan Taurat. Taurat kan hukum Tuhan. Kenapa dia nggak jadi iblis? Bapak Baik. sepakat tadi Baik. bahwa ajaran Baik. iblis itu ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Silakan. Jadi konteks daripada Rasul Paulus menuliskan tentang itu berbicara hukum Taurat yang menjanjikan tentang keselamatan umat manusia melalui Mana itu, penebusan. Pak? Coba, Pak, ayat berapa itu? Ya, jadi saya menjelaskan dulu ya. Tapi pakai ayat biasa. Enggak, saya buka ayat nih. Soalnya saya nggak mau ketipu, Pak. Maaf ya, Pak ya. Saya perempuan. Perempuan nih kayak saya nih paling nggak mau ketipu, apalagi sama laki-laki, Pak. Nanti dibilang abang sayang sama adik. Iya, sayangkah abang sama adik? Tahu-tahu punya pacar lagi dia. Jadi saya nggak gampang percaya, Pak. Jadi kalau Bapak bicara, saya minta datanya biar saya cross check bener nggak yang Bapak bilang itu. Karena kita bicara agama soalnya. Saya minta ayatnya dulu tuh. Di mana tuh? Apa yang Bapak jelaskan itu? Ya, kalau Soalnya nggak Bapak baca Amsal pasal 35, Pak. Baca Amsal pasal Ya, 35, Pak. hukum Percayalah Taurat. kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, Pak. Baik, di imamat sepertinya. Di imamat. Ya, Oke. Imamat atau keluaran tentang hukum penebusan dosa itu. Orang yang berdosa harus membawa lembu, memberikan kepada imam, memotong dan mempersembahkannya itu. Silakan. Itu hukum tentang penebusan dosa. Terus? Dalam kitab keluaran kalau nggak salah itu Uni. Oke, Saya ini anggaplah ayatnya ada. Saya hargai Bapak lah, karena Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa kaitannya dengan pembatalan hukum dengan Paulus, Pak? Ya, jadi Apa korelasinya? korelasinya seperti itu adalah tipologi bahwa dijanjikan Mesias itu akan Tunggu, datang. saya nggak ngerti, Pak. Satu hal, Pak. Saya dari dulu selalu saja bertanya tuh ada beberapa diksi yang saya sampai sekarang belum ngerti. Arti tipologi itu apa? Arti anak Allah itu apa? Diurapi apa? Tapi ya sudahlah, yang lain saya tidak perlu. Saya butuh arti tipologi, Pak. Silakan. Apa yang dimaksud dengan tipologi? Ya, tipologi itu adalah suatu gambaran ya, gambaran bahwa penebusan itu butuh pengorbanan darah anak domba. Gambaran. Maksudnya hukum di imamat itu bukan hukum yang betul-betul, hukum palsu maksudnya. Ece-ece gitu. Ya, hukum di dalam imamat dan keluaran tentang penebusan dosa itu adalah hukum yang bukan ece-ece, tapi itu adalah perjanjian penebusan. Enggak. Kan dalam imamat itu diperintahkan gini, kalau kamu melakukan pembunuhan tersalah, kamu korbankan ini, maka dosamu tertebus. Kan gitu tuh, Pak. Itu asli beneran tertebus atau bohong-bohongan, Pak? Kok Baik, tipologi ya? saya kembali ke Efesus tadi ya, surat Rasul Paulus tadi. Lebih baik ke Efesus saja, Pak. Jadi ketika Paulus mengatakan dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu batal, artinya sudah dibatalkan tentang penebusan dosa yang menggunakan anak domba atau lembu itu.
Tidak perlu lagi, itu sudah dibatalkan. Tinggal kita mempercayai penebusan pengorbanan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Sehingga tidak perlu Gimana lagi. Pak? Tunggu. Dibatalkan. Berarti betul-betul dibatalkan ya. Bapak akui ya kalau Paulus itu membatalkan hukum Tuhan ya. Iya, dibatalkan karena gini, karena hukum itu sudah digenapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu kan kata Paulus kan Pak, bukan kata Yesus Maka kan? tidak perlu lagi kalau kita berdosa membawa lembu atau domba seperti dalam imamat dan keluaran itu. Tinggal kita mempercayai pengorbanan. Berarti Bapak akui ya kalau Paulus Hukum. betul-betul membatalkan hukum Taurat ya. Ya, Bukan maksud Yesus saya yang gini. membatalkan ya. Maksud saya Uni seperti ini. Hukum yang dimaksud oleh Paulus itu hukum tentang penebusan itu, bukan semua hukum yang lain ya. Oh, dari mana Bapak tahu itu? Ya itu karena dia berbicara tentang penyaliban, pengorbanan, penebusan. Ya, dari mana Anda tahu? Coba Hukum kan tentang gini nih Pak. penebusan. Amsal pasal 35 Pak. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam saya kan hafal banget ayat itu Pak. Itu adalah ayat yang sering saya pertanyakan kepada umat Kristiani. Mari kita buka ayat tersebut ya teman-teman saudara-saudara, perhatikan. Saya akan bacakan beberapa dalil terkait tentang bagaimana hukum Tuhan di mata Paulus ya. 1 Kolose 2:16, Bapak ikut buka biar kita jabarkan satu-satu. Yang kedua adalah Ibrani pasal 6 ayat 1. Silakan Bapak buka, mohon dengan sangat dicatat Pak biar kita jabarkan bagaimana hukum Taurat menurut Paulus. Galatia pasal 3 nomor 25. Riva, Ingat? apa kualifikasimu menjabarkan kitab suci orang? Aku Jangan berakal, terlalu itu belagu, kualifikasiku. Riva. Oh nggak perlu belagu lah, ngapain belagu? Orang kalau diskusi lintas agama tuh kadang nggak perlu pintar, yang penting jujur. Jujur ketika belajar ya katakan belajar. Kalau nggak ya jangan banyak omong lah kalau nggak belajar. Dan jangan tantrum lah kalau orang lain belajar. Masa orang belajar sama Pak Pendeta nggak boleh? Dada aja nih. Ya Kan masa belajar kamu sama Pak ajarin Pendeta. pendeta, Riva? Loh, Kamu itu udah berapa Bapak masa kali diajar amanat ya Pak? itu? Iya, Emang saya kamu melihat saya jelaskan. sedang ngajarin Pak Pendeta? Itu gaya bahasamu tadi saya jelaskan, dengarin saya jelaskan. Oh berarti, oh iya Apa dong Pak Pendetanya nggak kualifikasimu? masalah. Apa wewenangmu? Dari mana kamu dapat Ya udah, sertifikasi untuk kalau nggak menafsirkan mau dengerin saya kan Alkitab? tinggal turun. Turun ya, kita lagi nggak butuh orang tantrum di sini. Kita lagi santai sama Pak Pendeta nih. Turun ya. Hus, enyahlah kau. Udah kutiup. Ya, kutiup ubun-ubunnya ya. Pak Pendeta asik Pak. Bapak aman Pak. Pak biasa Pak, jemaat Bapak suka kayak gitu. Suka kesurupan Pak kalau naik ke sini Pak. Apakah wajah saya ini membuat orang kesurupan? Menurut Bapak saya ini gimana Pak? Asik nggak Pak? Ya kalau Bapak kenapa Mbak ya di Uni, kesurupan ya? Mbak Uni Riva ini orangnya asik, orangnya baik. Asik saya. Pak, aneh Pak mereka itu Pak. Kayak kesurupan hantu belau gitu lah Pak nenek ke sini. Oke. Pak. Pak, Bapak ini lucu nih suka saya. Pertama ya Pak, kita sepakati tadi. Ngomong-ngomong, Mbak Uni ini masih single atau sudah berkeluarga ya? Saya masih gadis atau masih janda. Itu urusan saya. Bapak jangan sampai tahu. Udah jangan bahas itu Pak. Bahaya Pak. Pak, jangan sampai orang tahu Pak. Kalau saya ini adalah udahlah Pak ya. Lanjut ya Pak ya. Lanjut ke Pak. Baik, baik. Pak, kita akan bahas tadi kita sepakati bahwa ajaran setan alias iblis dan hantu belau genderuwo hantu dan kroco-kroconya ini adalah Tadi itu saya belum selesai menjawab ya masalah ajaran iblis. Tapi nggak apa-apa lah, silakan Ya. aja Mbak Uni, saya mendengarkan. Nah, ajaran yang bukan hanya membatalkan perintah Tuhan tapi juga merendahkan ajaran Tuhan. Nah, saya bisa katakan ini ajaran iblis dan mohon maaf Pak, mungkin agak sedikit ekstrim, saya akan tunjukkan beberapa data. Ada salah satu istilah dalam kitab Bapak itu namanya pembinasa keji Pak. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Daniel terkait pembinasa keji ini, ya. Kita lihat mana Daniel. Nah, Daniel 97, ya.
Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan, Pak. Jadi pembinasa keji ini, orang yang menyesatkan ini, menghentikan korban sembelihan dan menghentikan korban santapan. Itulah kenapa saya katakan ada indikator bahwa Paulus ini adalah pembinasa keji dan penyesat, karena hanya dialah yang membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, jangan menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Gitu loh, Pak. Nah, mari kita lihat bagaimana kedudukan hukum Taurat di mata Paulus. Saya punya beberapa ayat, Pak. Ini sangat mengerikan. Kalau Tuhan memerintahkan orang Israel jalankan hukum Taurat, bagaimana? Kolose pasal 2:16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Di sini ada indikator Paulus mengajarkan supaya tidak usah peduli dengan kemarahan orang ketika kau membatalkan hukum Tuhan. Ya, di Kolose pasal 2 nomor 16. Lagi-lagi ini pengajaran siapa? Bukan pengajaran dari Yesus. Nih, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Bahkan dikatakan hukum Taurat adalah bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada pelihatan-pelihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya duniawinya. Padahal hukum duniawi itu diajarkan Tuhannya Bani Israel. Itu satu. Ya, yang kedua, Paulus mengajarkan untuk meninggalkan azas-azas pertama tentang Kristus. Sebab itu, marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Bahkan Paulus mengajak untuk meninggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang ketiga, Galatia pasal 3 nomor 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa pengawasan penuntun ini, Pak? Hukum Tuhan, Pak. Ya, baca di sini. Galatia pasal 3 nomor 24-nya. Perhatikan baik-baik. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim. Berarti Paulus mengajak untuk tidak lagi taat kepada hukum Taurat, bahkan kalau perlu tidak dijalankan, karena ini sudah tidak berlaku lagi. Maka lanjut, bagaimana kedudukan hukum Taurat di mata Paulus? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Di sini hanya iman saja yang menjadi keselamatan, bukan lagi menjalankan hukum Tuhan. Lanjut, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bahkan kata Paulus, dia tidak men-trigger manusia untuk menjalankan perintah hukum Taurat, tapi membuat hukum Taurat ini seolah-olah tak mampu dijalankan, seolah-olah berat untuk dijalankan. Ingat bagaimana tadi saya membawa dalil tentang pembinasa keji yang menjadikan ajaran Tuhan berat untuk dikerjakan, bahkan untuk ditinggalkan pun harus ditinggalkan. Lanjut, Filipi pasal 3 nomor 8. Bahkan hukum Taurat dikatakan skubalon, kotoran. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bahkan hukum Taurat dikatakan sampah oleh Paulus. Lalu kita tadi mendefinisikan ajaran iblis adalah ajaran yang mengajak manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan, ya, dan merasa aman dari apa yang tidak dilakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Itu adalah statement saya, Pak. Maka saya tanya, kenapa Bapak bilang Paulus bukan mengajarkan ajaran iblis, padahal kita sepakat bahwa barang siapa yang mengajarkan untuk membatalkan hukum Tuhan, maka dia adalah iblis. Silakan. Oke, boleh saya jawab? Minta izin dulu sama Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta ada? Dah. Ya, saya Oke, Pak Pendeta, saya izin ya. Saya sedikit tambahkan sebentar, saja. sebentar, 1 Minta menit izin dulu. aja. Oh, 1 menit Odong-odong, baru saya hargai kasih dulu ke- pendeta di sini ya. Saya lebih menghargai pendeta daripada jemaat awam yang tidak ngerti apa-apa. Jadi begini Mbak Uni, sebab dengan matinya sebagai manusia, Kayaknya Uni ia perlu telah baca Roma 3 ayat 31 deh. Pak, hargai dulu pendetanya.
Nih contoh nih gini nih, Pak Pendeta, saya jemaat mau membantu Bapak menjelaskan. Oh Boleh iya nggak iya, Pak? oke. Gitu loh. Saya lagi ngobrol sama pendeta nih. Kami saja menghormati pendeta Vincent loh. Masa kalian sebagai jemaatnya nggak bisa menghargai pendeta? Minimal kalian izin lah sama beliau Jadi dulu. gini Saya aja gini berusaha loh nggak motong-motong pendeta. Silakan Pak gini Pendeta. Mbak Uni, Nggak gini. dihargai pendeta. Saya jawab singkat aja. Setelah itu saya turun Silakan Pak nanti Pendeta. ngobrol sama Tuh, teman-teman gara-gara kalian Kristen yang ngambek lain. Pak Pendeta kan. Nggak, Bapak gini nggak ngambek kan Pak? Emang jemaat Bapak emang banyak kurang ajar Pak di sini Pak, suka enggak motong-motong. enggak Sabar ya gini. Pak. Di gereja Karena ada nggak Pak mereka motong-motong gini? baterai saya masih mau lowbat baterai HP. Jadi Oh, nggak ya Pak, sebentar kalau di aja gereja ya. mereka suka motong-motong gini nggak sih Pak? Jadi di Efesus pasal 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya Aduh, menjadi gimana nih? satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa sih maksudnya ayat ini? Nah, maksudnya ayat ini adalah dengan kematian Yesus Kristus mengakhiri. Izin Pak Pendeta, dengan penuh rasa hormat izinkan saya barusan ada telepon dari Ibu Negara. Bolehkah saya angkat telepon dulu Pak? Ya silakan lah, silakan. Bapak boleh nggak saya alihkan ke Ustadz saya dulu? Cak Tata bisa minta tolong Cak Tata temenin Pak Pendeta dulu. Cak Tata, Boleh. Cak Tata. Ya, temenin Pak Pendeta dulu. Saya ada telepon dari Ibu Negara. Ini masalah kehidupan dunia akhirat juga ya Pak ya. Saya harus telepon diangkat dulu ya Pak. Izin Pak minta maaf ya Pak. Kalau tadi mungkin Bapak setelah ini mau turun saya sudah tidak ngobrol. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Memang kebenaran itu menyakitkan Pak. Itu kenapa Yesus ditombak. Karena dia ngajarkan kebenaran Pak. Sakit hati Pak orang-orang nggak Sehat benar. Jadi selalu saya kalau ya. ditombak juga nggak Sehat apa-apa. selalu, panjang umur ya. Terima Sehat kasih selalu, Pak. panjang umur. Iya, sama-sama. Tuhan Silakan Pak berkati. Ustadz masuk. Iya Pak, Tuhannya Yesus ya Pak. Ini pendeta Vincent ini orangnya sopan. Kurang menantang ini. Gimana? Ngobrol aja. Tapi beliau nggak lama-lama. Ya, jadi saya izin turun dulu. Kebetulan Ustazah Rifa juga sudah ini ya, ada kegiatan. Saya juga tengah malam sudah mau istirahat Bang Tata. Lain kali kita ngobrol lagi. Iya. Iya, Coba naikkan oten-oten yang mau Ini. dialog. Ini sudah ini ada Siapa? Pangeran Timur, Bang Junaidi ini, ayo. Langsung. Coba yang mau maju ini, masuk. Silakan. Kalau mau dialog Timur. langsung tema apa? Yang nggak mau dialog bertanya. Baik, sesuai tema tadi katanya si Uni Paulus membatalkan hukum Taurat ya. Oke. Jadi Dari, gini dari ya. segi Oke, jadi kita baca di dalam Roma 3:21, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Roma 3:28, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Roma 4 ayat 15, Taurat membangkitkan murka. Ibrani 7:19, hukum Taurat sama sekali Enggak, tidak sebelum ke Ibrani lanjut aja dulu, jangan langsung lompat. Sebelum ke Ibrani lanjut dulu ke ayat Iya ini bahwa dia itu anti hukum Taurat ini. enggak, lanjut aja sampai ke ayat Ya udah yuk. Ibrani, itu lompat-lompat. Ini ayat-ayat bahwa dia itu anti hukum Taurat. Oke? Enggak, Di hadapan Allah itu menurut hukum Taurat tidak dibenarkan. pemahaman Mas Tata aja. Hukum Taurat tidak Jangan dibenarkan sama lompat-lompat. sekali. Nanti ini diskusi kan, Pak. Nanti bisa ditanggapi nanti. Ya, gantian. Jangan kayak pasar diskusinya. Ya, lanjut. Yang terakhir, Galatia 3 ayat 11. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Nah itu ya. Nah sekarang kamu mau nyanggap pakai data apa ini? Ayo silakan. Nah, lihat jeda.
Dibantah Bang, Pangalan Timur dibantah. Pangalan Timur dibantah. Ya, Hmm. tenggelam. Ikan teri, ikan tongkol, kabur. Nah, Ya, Pangalan Timur jangan. Ya, malah tenggelam pula. silakan naikkan, Boleh. naikkan lagi. Mana boleh? Boleh? Selamat malam, Pak. Nah, Izin bertanya, apakah itu Nabi Tuhan? Nabi itu manusia yang diberi wahyu, tapi tidak wajib menyampaikan. Kalau dalam Islam itu Nabi Khidir gitu. Ya dia punya umat. Tapi kalau utusan manusia yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan. Tapi kalau utusan manusia makanya Nabi, waduh, makanya kalau utusan pasti punya umat. Karena utusan itu menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu Berarti tersebut. Pak, izin. Berarti itu Nabi hanya manusia. Sama seperti utusan, seperti Yesus ini manusia, Musa ya manusia. Kan manusia yang diberi wahyu. Terus apa lagi? Ya, silakan. Boleh. Pangalan Timur, silakan. Pangalan Timur, silakan. Ya, Koleh, gimana? Atau Junadi mau bantah, silakan. Junadi, silakan mau bantah. Junadi. Junadi. Junaidi. Gimana? Kenapa macet semuanya nih? Ya silakan. Bertanya Pak, Nabi itu utusan dari siapa? Tuhan atau apa? Iya, Nabi itu Ini ke siapa utusannya Allah. Datanya Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi Nabi Muhammad itu seorang nabi. Kalau Rasul itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Ya bukan, mana ada nabi jadi Tuhan. Wong nabi itu utusan menerima firman dari Tuhan. Oke, lanjut. Kalau utusan menerima firman dan wajib menyampaikan firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Makanya Yesus itu di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Itu utusan namanya. Oke. Lanjut Pak. Jelaskan kepada saya secara rinci. Apanya rinci? Udah rinci itu dengan data itu. Perkataan Bapak ini sudah sering saya dengar, tetapi Ya, saya terus. mau perkataan yang lain yang bisa membuat saya tahu. Ya udah, intinya kalian harus bisa membedakan mana itu nabi, apa itu utusan. Ya. Kalau orang ini cuma mendapat wahyu, Nabi berarti nabi doang. untuk menyampaikan firman. Iya, Begitu Pak. iya. Iya. Jadi gini loh. Kalau dia cuma menerima wahyu Tetapi doang, apakah firman tunggu itu dulu lah, benar? tunggu dulu nanti disanggah. Ya. Kalau cuma nabi, berarti dia cuma menerima wahyu, tapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan. Tapi kalau utusan, di samping dia menerima wahyu, dia mempunyai kewajiban menyampaikan. Makanya utusan pasti punya umat. Umatnya Yesus siapa? Matius 15:24, Israel. Umatnya Nabi Muhammad siapa?
Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Seluruh alam umatnya. Gitu. Nah, naikkan lagi yang otennya biar enak gantian nanti bertanyanya. Kalau kayak gitu nanti dijawab satu macet sudah. Junaidi. Silakan Jun. Turun. Silakan Jun. Jun. Junaidi kenapa diam ini? Ini TikTok. TikToker, selamat malam TikToker. TikToker. TikToker, selamat malam. Drone, selamat malam Drone. Drone. Mau tanya boleh nggak? Ya bang, Mas lanjut, gas. Ya selalu. kalau menurut abang kira-kira seorang nabi itu bisa mengutus nabi nggak? Ya kedengaran. Oh iya ya, jadi gini. Sebenarnya kalau definisi sesuai definisi nggak bisa. Cuma kalau kita pakai Bible ini tidak sesuai dengan pemahaman Bible itu. Misalnya Yesus nabi mengutus nabi. Padahal nabi ini menerima wahyu dari Tuhan. Misalnya saya nabi ya. Saya dikatakan nabi karena menerima wahyu dari Tuhan. Masa saya ngutus nabi lagi? Kan tidak cocok. Yesus Gitu ya. Yesus Kalau dalam menerima Islam itu, di mana Yesus menerima firman misalnya kayak gitu. kenapa? Di mana Yesus menerima firman, kan Yesus adalah firman Yesus ini sendiri. sekarang gini dulu ya. Pertama, utusan itu kan menerima wahyu kan, penyampai firman, Yohanes 3:34. Lalu di mana Yesus menerima firman? Yesus mengaku. Coba baca Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Terus Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang ku dengar. Sama seperti Nabi Muhammad. An-Najm ayat 3-4. Wa ma Nah, yantiqu anil hawa in kalau huwa illa rujukannya dari Yohanes, berarti Yohanes 1 ayat 1 gimana, Bang? Nah, apa itu? Itu ya kalau dalam Kristen sendiri tidak nyambung itu. Ayat-ayat itu tiba-tiba muncul ya. Kok Pembukaan. tiba-tiba muncul gimana? Iya. Kalau saya pakai Yesus langsung. Ya. Yang benar tuh gini loh. Nah, kalau abang misalnya pakai Yesus langsung, berarti saya juga misalnya pakai pernyataan Yesus langsung. Ya di mana? Ya silakan pakai. Mana? Yang mana? Iya. Sekarang gini ya. Firman itu sifat. Dalam Matius 23:34 itu Yesus berkata, Gimana? Yesus Apa? Nggak tahu dia. Padahal saya sudah tahu itu. itu gimana? Apanya? Apanya? 24 Yesus berkata, sebab itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, Nah itu kan. rasul-rasul dan ahli Taurat. Itu gimana? Nah itu kan. Padahal dia sendiri nabi. Nah, kalau Mas Tata merujuk pada perkataan Yesus, saya juga merujuk Oke. pada perkataan Yesus. Ya makanya kan tadi saya bilang, kalau pakai definisi secara asli ya, pakai ajaran seperti Islam, enak Islam itu. Definisinya sesuai. Sekarang gini ya, Yesus nabi. Nabi ini menerima firman dari Tuhan. Lalu Yesus nabi itu dari mana? Dari persepsinya Muslim apa dari persepsinya siapa? Oke,
Jadi gini, kamu harus tahu bahwa Yesus ini ngaku nabi. Di mana datanya? Matius 13:47 atau Markus 6 ayat 4, Yohanes 4:44, Lukas 13:33. Bahkan pengakuan ini diakui, Yesus ini diakui oleh masyarakat saat itu. Coba baca Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Begitu juga Yohanes 6:14. Tunggu dulu, tenang Bang. Ya, tenang, sabar. Mau cuma bertanya kok. Saya ini menguasai Bible, tenang. Di dalam Yohanes 6:14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, ya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi. Coba. Atau Lukas 24 ayat 19. Apa di sana dijelaskan? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Baca itu, Lukas 24 ayat 19. Banyak ayatnya. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, menurut siapa Yesus nabi? Menurut Islam kan? Oh, berarti membaca Bible. Di Bible itu banyak, itu berapa meter itu ayatnya. Iya, jadi sebenarnya dalam Alkitab itu ada banyak gelar yang disematkan kepada Yesus. Kalau gitu tanya gelar. Tadi Jadi kalau Bang Tata berpikir bahwa itu hanya dikatakan Yesus sebagai nabi, mah itu terlalu kecil. Masih ada lagi, ada orang yang ada orang yang saat itu juga berkata bahwa apakah engkau Mesias, dan Yesus menjawab, Yesus tidak pernah menolak bahwa saya bukan Mesias. Tapi dia menyatakan bahwa engkau sendiri yang menyatakannya. Oke, kamu tahu nggak? Kalau dia Mesias, tidak masalah. Memang Mesias dia. Mesias itu apa? Manusia yang diurapi oleh Tuhan. Berarti bukan Tuhan Mesias itu. Tidak masalah. Mau kamu mengatakan dia nabi, utusan, yang penting jangan mengatakan dia Tuhan, nggak cocok. Karena Tuhan ini wujud tertinggi, disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus termasuk menyembah apa yang kami kenal. Nah, definisi Tuhan itu disembah. Yesus menyembah. Yang kedua, wujud tertinggi Tuhan itu. Nah, kata Yesus wujud tertinggi Allah Bapa. Yohanes 13 ayat 16 atau Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih tinggi daripada aku. Bapa lebih besar. Berarti Bapa yang Tuhan. Karena Tuhan itu wujud tertinggi dan disembah. Yesus menyembah Bapa. Gitu ya. Jadi kalian mau ngasih gelar Yesus apapun silahkan. Yang penting jangan diberi gelar Tuhan, gak cocok. Tuhan itu maha kuasa, berbuat apa saja terserah dia. Tapi kalau Yesus, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gak cocok kalau dia Tuhan. Tuhan itu kekal, gak pernah mati. 1 Timotius itu 6:16 itu. Yesus mati. Dua Tawaran 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Yesus lahir di dunia. Gitu. Ya, kelahiran Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Yesaya, Mika. Ya, dan itu terjadi begitu. Iya, makanya jangan dituhankan. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu bukan semata-mata kelahiran biasa, tapi itu penggenapan. Tidak masalah. Yang penting nabi. jangan dikatakan Tuhan dilahirkan, jangan. Gak ada Tuhan dilahirkan. Dan kalau misalnya Yesus itu dikatakan, kenapa Yesus itu disembah oleh orang Kristiani sebagai Tuhan? Ya iya, ada data. Itu cuma karena Yesus. Ya jangan pakai data. Sama seperti kamu menyembah pohon beringin, tidak masalah, silahkan. Tapi jangan pakai data, gak ada. Masa ada data pohon beringin disembah? Gak ada. Sama seperti kalian menyembah Yesus. Kalau Bang Tata bisa menggunakan Injil Yohanes, saya juga bisa menggunakan Injil Yohanes. Bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah dia. Dia apa? Dia Mesias itu.
Jadi Yesus bilang jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati Iya, dalam akulah dia dosamu. di situ ayat sebelumnya itu kan tentang Mesias. Tidak masalah akulah dia, Bahwa akulah Mesias. dia, kamu akan mati dalam dosa. Aduh. Itu kan ya. Sebelumnya adalah dari tentang Mesias di mana? Di ayat di Yohanes 48 di Ya, coba kamu baca dari atas coba. Mesias itu yang mana? Yang ayat sebelumnya tentang Mesias yang mana? Coba baca Yang dari bicara ayat. sebelumnya di Yohanes 4 itu yang mana tentang Mesias? Ya coba akulah dia itu ya banyak ayat ketika orang Yahudi apakah engkau Mesias? Nah, terus nanti ayat-ayat di bawah itu bilang Kira-kira gini, rujukannya "Dialah akulah dia itu Yesus sekarang mengakui gini loh. sebagai apa? Kalau Dan kemudian kamu ada mengatakan perkataan Yesus bahwa betul, kamu tenang, akan tenang. mati dalam dosamu itu hanya bisa Oke, dilakukan sekarang oleh gini ya. siapa? Oke, sekarang gini, kalau Yesus itu Allah sendiri, kata Yesus Allahnya ada di langit. Oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19. Matius 23 ayat 9. Jadi tidak pernah akulah Bapak, enggak, Bapaknya di langit kata Yesus. Yang berani berkata bahwa kamu tidak percaya saya dan kamu akan mati dalam dosamu. Nah, itu iya, harus hanya percaya. bisa berbicara itu hanya Oke. Tuhan. Kak. Oke, sekarang kalau kamu tidak percaya kepadaku, iya kan dia ngaku utusan Tuhan. Matius 15:24 ngaku nabi dia. Markus 6 ayat 4. Nah, kalau kamu tidak percaya, ya bahaya. Makanya saya sampaikan bahwa gelar yang disematkan makanya. kepada Yesus itu ada banyak. Ya makanya jangan Ada dituhankan. nabi, kemudian Ya, iya. disematkan sebagai juru selamat, sebagai ya. roti hidup, jalan kebenaran. Iya. Itu disematkan banyak dan Yesus tidak Iya. pernah menyangkal Yang nggak hal boleh itu Yesus kalau tidak kamu pernah tuhankan menolak. dia. Ada Ya. orang yang menuhankan dia Tadi tapi saya sudah bilang, silakan mau kamu gelarin apa, tapi jangan Tuhan, karena Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Silakan gelar yang banyak udah ke Yesus, tidak masalah. Yang nggak boleh itu mengatakan Yesus Tuhan, tidak boleh. Karena Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa. Silakan, apa lagi? Yo. Ini yang baru, Mei. Silakan, Otan apa Kristen bang? Ya, Mai, silakan. Mai, JM, silakan sama JM. Halo Bang. Salam Ya. toleransi Bang. Ini Sirio ini Kristen ini, Ustaz. Sirio ini. Lanjut aja, Saya Halo. turun aja bertanya gantian. Hmm? saya Kristen Bang. Tanya atau mau dialog silakan dipilih. Selamat Mau- malam semuanya. Selamat malam, Iya. silakan Bang. Saya bersyukur sekali sih sebenarnya sih Bang. Bersyukurnya kenapa? Karena Abang rajin baca-baca kitab kami Bang. Oh, Itu bagus poinnya. ya. Iya kan Bang? Rajin-rajin seterusnya ya kan Bang? Iya, pasti. Iya. Itu saya syukuri, saya hormat sama Abang. Nah, semakin rajin membaca kitab kita, maka semakin banyak ilmu yang Abang dapat nantinya kan? Iya banyak. Iya Kalau gitu. kalau dulu saya tahunya Yesus itu bukan Tuhan dari Al-Quran. Setelah saya baca Bible, semakin jelas memang. Berarti Quran dan Bible sama-sama mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Iya, makanya saya juga hormat sekali karena Abang sudah masuk juga ke ranah kitab kita, Abang baca semua setiap ayat-ayatnya. Tadi saya simak, mantap. Nah, yang saya mau singgung sih Bang sedikit di luar dari ranah itu ya Bang ya. Iya, silakan. Nah, tadi Abang bilang Tuhan itu yang Maha Esa, Maha Kuasa. Kita jangan dulu bawa agama ya Bang ya. Oke. Ya Bang ya. Iya. Sepakat ya. Nah, Nah, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa, dan Maha segala-galanya. Itu Tuhan, simbol Tuhan kan Bang? Nah, kalau namanya simbol Tuhan,
Iya. Pastilah Tuhan juga tidak mengizinkan umatnya saling sikut menyikut, ya kan Bang? Ya, betul. Nah, saling menghormati, saling menghargai. Iya, Itu terus. prinsip dari ketuhanan Nah, terus. diturunkan, ya kan? Ya, dan saya senang tadi karena berdebat juga, ini kita ke sini, kita ke sini. Itu saja sih Bang, saya salut. Itu aja. Iya. Tuhan itu tidak menginginkan sikut menyikut. Cuma karena manusia ketika Tuhan mengutus utusannya ditolak, akhirnya sikut menyikut. Yesus mengabarkan kebenaran, disikut oleh mereka yang tidak percaya. Akhirnya sikut menyikut. Coba mereka langsung beriman semua. Israel itu gak akan sikut menyikut itu, karena mereka ngeyel. Zamannya Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Malah Yesus mau dibunuh. Akhirnya sikut menyikut. Coba andaikan mereka langsung beriman semua, gak ada sikut menyikut. Sama seperti kita menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, kan orang gak percaya, akhirnya sikut menyikut. Nah, mana lebih alangkah indahnya Bang, kita lepas dari siapa itu Yesus, siapa itu Nabi, siapa itu. Oh, Alangkah nggak baiknya bisa. bagaimana kita kalau kita saling menghargai, menghormati apa yang selayaknya harus kita hormati. Gitu sih Bang. Kalau kita saling menghormati diam sama diam, lalu apa gunanya Tuhan mengutus utusan? Kan utusan itu rusulah mubasyirina wa mundirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Tugas utusan itu menyampaikan supaya manusia kenal kebenaran. Nah, kalau salah misalnya utusan menyampaikan kebenaran cuma diem-diem, sampaikan, nggak mau. Saya dalam arti gini Bang, kita tidak juga diam, tapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Misalnya kepercayaan seseorang nih, aku nggak bilang kepercayaan siapa, kepercayaan seseorang nih. Oke, kita akan menghargai dia walaupun mungkin menurut kita yang paling oke, dan begitu juga sebaliknya mereka. Seharusnya kamu itu harus taat. Apa kata Yesus? Pergilah ke seluruh makhluk, kan gitu, ke seluruh bangsa, beritakanlah. Tidak boleh diam berarti kamu. Tidak, kita nggak akan diam, kita akan tunjukkan siapa kita, dengan cara apa, dengan sikap kita, teladan kita, tanpa untuk siapa Tuhanmu, siapa ini, tidak perlu, karena keteladanan kita itu mencerminkan kita. Kalau tidak disampaikan, nanti itu orang-orang akan menyembah Tuhan yang salah. Kita harus meneruskan ajaran utusan Tuhan. Kalau Islam, Quran, hadis kan ajaran Tuhan itu, dari firman Tuhan. Maka harus disampaikan. Maksudnya begini Bang, kita akan tunjukkan sikap kita bahwa kita memiliki iman yang kuat dengan cara sikap dan perilaku kita. Gak boleh, nanti imannya palsu nanti. Sesuatu yang tidak ada datanya diimani. Gak boleh. Ya, tapi kita sudah berusaha untuk menunjukkan dengan cara sikap dan perilaku. Kalau mereka mau terima atau tidak mau terima, ya silahkan Bang. Kalau cuma sikap tidak ada data, ya tetap aja palsu namanya. Sikap itu, Abang, itu bisa tidak perlu data. Sikap itu kita kebaikan. Kita tunjukkan siapa Tuhan kita. Yang benar itu gini, kamu menyampaikan sesuatu, kamu kan punya yang diikutin. Siapa yang kamu ikutin? Kamu ngakunya Yesus. Ya pakai ajaran Yesus. Bagaimana caranya kamu menyampaikan ke orang? Nah, itu tadi temanya itu. Saya tidak bilang Tuhannya Yesus siapa ini. Kita kan tadi berdasarkan Tuhan yang kita percayai Tuhan. Itu ajaran Yesus yang utama loh. Hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu esa. Penting itu. Iya, dasarnya tadi kan Tuhan Tiba-tiba satu. kamu menyebarkan, hei Yesus Tuhan. Nah itu menantang Yesus berarti kamu. Saya gini loh Bang, maksud saya itu tidak membawa Yesus, saya juga tidak membawa nabi-nabi lain. Kan tadi kan kita sepakat Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu segala-galanya. Siapa Tuhan yang Esa itu, yang satu itu siapa? Ya, tadi kan Abang bilang cuma satu Tuhan. Ya siapa? Menurut Yesus siapa? Tuhan itu yang Abang bilang tadi, Tuhan itu Maha Kuasa. Aku nggak bawa
siapa itu Tuhan, siapa itu, yang penting Tuhan itu Maha Ya, Esa tadi siapa? Abang bilang kan? Tuhan yang kuasa yang satu itu siapa kalau dalam menurut Yesus? Sang pencipta semuanya. Ya, Saya tidak siapa bilang namanya? Masa yang sudah mengenalkan? Tuhan. Siapa? Kan tadi Abang bilang kan di atasnya itu kan Tuhan. Ya sudah Ya, selesai siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang sang pencipta. Iya, siapa? Masa cuma gitu doang? Kan udah dijelasin Sekarang sama Abang dia. lah. Tadi Tuhan Abang bilang, Tuhan itu siapa rupanya Bang? Menurut Abang, tadi kan Tuhan acuannya kepada Tuhan. Tuhan itu siapa rupanya Bang? Allah kalau dalam Islam, menurut Musa Allah juga, menurut Yesus Allah. Hah? Ya, Ya, oke, ya coba. udah itulah. Kalau menurut Coba Abang bilang, ulangan ya, ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut Yesus sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Nabi Muhammad Tuhan- juga Kan sama. Israel nggak kenal Allah. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, sama. iya, berarti Tuhan itu oke. Nah, Sepakat ya, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Oke, sepakat tuh. Tuhan itu Allah. Tuhan itu, Apa? Ya enggak, Kristen siapa Tuhan? Hah? Oke, Kristen Tuhan apa itu Tuhan? Allah, ya kan? Ah, Hah? sudah Bang? Oke, Iya, terus Tuhannya Kristen siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan itu berarti sang penyayang. Tuhannya Kristen dulu siapa? Kan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama nih, Allah. Kalau Tuhannya Kristen Saya siapa? udah bilang Bang, tadi Tuhan itu saya bentuk Tuhan itu menurut masing-masing. Saya Tuhan itu kalau Abang bilang Tuhan itu Allah, oke Tuhan itu Allah, Di mana kok masing-masing gitu? ya kan? Kalau Abang bilang Tuhan itu Allah, oke aku bilang Tuhan itu Allah. Ya Sudah? sudah. Bukan Bang? Yesus. Bukan Yesus Tuhan itu. Ya, siapapun jadi itu pokoknya kan kalau Abang bilang Tuhan itu Gimana sih? Allah, Tuhan itu Yesus ya Tuhan itu ya. Pokoknya Oh, Tuhan sang David. Maha Esa, sang Maha Penyayang. Siapapun nama penyebutannya. Oh, kamu untuk menunjukkan Tuhanmu kok tidak pede? Kenapa? Nah, enggak biar supaya kita pahami kalau Tuhan itu kata Tuhan itu masing-masing yang menyebutkan. Ada yang Masing-masing ya. Ini mana kok ada Tuhan masing-masing ya? pokoknya Tuhan itu sang pencipta. Enggak pokoknya. Penyebutan nama itu Ditanya Tuhan pokoknya gimana? Masing-masing pokoknya gimana? sekarang kan acuannya kalau saya bilang nanti Tuhan itu Tuhannya itu kitab suci yang pertanyaan kamu Abang imani. enggak, kalau Tuhan itu saya bilang Yesus, pertanyaan Abang berlipat-lipat lagi. Nah, jadi kita ambil Tuhan itu Berarti kamu udah yakin apa yang kamu imani kamu sendiri udah yakin itu. karena nanti orang Abang kalau aku bilang Yesus siapa? Manusia itu lahir ini. Jadi aku ambil kesimpulan Tuhan itu sang pencipta, sang Terus apa? penyayang. Terus apa? Itu menurut kita kan Ya udah tadi- pede kamu. loh, jangan diketahui Bang Tuhan itu Bang. Tuhan itu tadi Abang bilang versinya sang segalanya. Ya terus. Penyebutannya itu masing-masing kita. Aku ambil Tuhan itu sang segalanya. Menurut Yesus Baik siapa itu, menurut Yesus? baik itu Allah, baik itu Katanya kamu pengikut Yesus gimana sih? loh. Sekarang kita acukan saya tadi bilang kita tidak bawa ranah agama orang lain. Kita tanya tuh Tuhan itu satu. Aku nggak bawa ranah-ranah lain. Nah, ya karena kamu takut. Jadi kalau namanya Tuhan Kamu itu udah kan takut ke Bibelmu sendiri. Abang nggak paham berarti Abang kan aku bilang Tuhan itu cuma satu. Oke, satu. Nah, kalau penyebutannya itu masing-masing. Ya, Aku hanya ambil masing-masing. satu. Kok masing-masing? Ada yang bilang dari Hindu Tuhan itu kayak ini, ada yang bilang dari Kristen Tuhan ini. Cuman aku ambil Ya Tuhan udah, ini. sekarang saya sama kamu sekarang. Kamu kan Kristen. Coba kamu pede nggak seperti saya? Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Oke, tapi jangan ditepis. Ya udah, Tuhan Mana? aku. Coba, Tuhannya Kristen siapa? Pede nggak? Yesus. Hah? Yesus. Oke, berarti beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Makanya Yesus punya- siapa Bapak? Kan tadi kan kita acuannya Abang tanya siapa? Gini loh Sekarang caranya pertanyaan ya. Tuhan itu sama Bapak. Gini loh caranya. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mentuhankan Allah. Ya saya mentuhankan Allah. Yesus mentuhankan Allah. Seharusnya pengikutnya mentuhankan Allah juga, bukan malah mentuhankan Yesus. Yesus ngaku Kita ambil. Oke, ya, kita ini ambil sebagai utusan. Kan kita ambil tingkat tertinggi yaitu Tuhan. apa? Apa tingkat tertinggi itu? Kita ambil tingkat tertinggi. Siapa Kalau tingkat? namanya Menurut Tuhan, Yesus tingkat tertinggi Tuhan. itu siapa? Di
bilang Nabi Muhammad itu ya Allah lah Bang, yang paling apa Tuhannya. Yesus, iya sama. Menurut Yesus juga Allah. Ya, kalau Yesus ya Tuhannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita gali itu Bang, Abang Enggak pertanyaan bisa. Abang. Jadi kita ambil yang umrah ketuhanan Tuhan satu. Hanya penyebutannya aja yang kita buat seperti yang Abang bilang, seperti ini yang bilang. Namanya Tuhan pastilah saling menyayangi, saling mengasihi, saling memaafkan, saling Nama, ya, tapi Tuhanmu gak jelas. oke, itu oke, itu tergantung Abang bilang. Itu tergantung Abang bilang diri kita, yaitu dari sikap dan perilaku kita. Oh ya benar ya, anak itu memang Kalau larinya Setiap kemana-mana. kali, oh ya anak itu memang Nggak usah udah kemana-mana kali, oh ya, dulu. Tuhan kali itu masih Islam belum kali. jelas gitu loh. Kok lari kemana-mana? Tuhanmu lo belum jelas sekarang ini siapa? prinsipnya gambaran Tuhan itu dari sikap dan perilaku kita, Bang. Apa kamu gak nyambung kamu itu? Loh, Abang, kalau Abang memberi itu udah sikap dari teladan Tuhan. Berarti saya Tuhan Abang gitu. memaafkan itu udah sikap dari teladan Tuhan. Udah Bang, silakan bantu yang lain coba. Abang ini cuma apa narasi-narasi doang, kemana ada arahnya kemana itu. Halo, Silakan yang lain. halo, ya selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi ya betul itu yang tadi yang dikatakan saudara tadi, Rio Tambah tadi. Iya, gimana betul? Ustadz Athar ini menunjukkan sikap yang tidak yakin dengan Tuhannya, kan itu sebenarnya. Kalau saya Makanya yakin, Kristen yang nggak yakin ke Tuhannya. bohong itu, bohong. Karena buktinya masih mencari-cari identitas Tuhannya di Siapa yang mencari? Saya tidak di mencari. Alkitab kami, gitu loh. Kan dibandingkan dengan Yesus karena mencari identitas Tuhannya yang tidak diyakini itu. Kan itu secara Karena psikologis saya loh. yakin. Saya yakin Mudah-mudahan. Tuhan saya melalui Quran dan Bible kamu. Saya tahu Iya. Tuhan itu. Nah, Loh, kalau untuk apa? kamu mentuhankan Untuk apa? Tuhan yang tidak jelas. Kalau Tuhanmu gak jelas, datanya gak ada. Pokoknya imani saja. Itu kamu. Nah, itu. Ya mudah-mudahan dari 3.000 penonton ini ada yang orang-orang psikologi ya dia bisa menjiwai yang sebenarnya Anda itu tidak yakin dengan Tuhannya sehingga dicari-cari bahwa sebenarnya untuk apa mencari identitas Siapa Tuhanmu di Bang? Ini komal diskusi, Bang. Bukan mencari-cari, diskusi. Kalau Abang benar-benar yakin ke Tuhannya siapa, dialog dengan tahta. Bisa nggak pakai data? Ya, makanya Ya, silakan. iya. Ya, Siapa Tuhannya kamu? Apa yang Anda tanyakan tadi? Oke, Nah. sekarang gini ya. Yang namanya utusan itu kan mengenalkan Tuhan kepada umatnya. Musa perkenalkan Tuhan Elohim kepada umatnya. Israel percaya karena Musa utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan Tuhan untuk Israel. Mengenalkan Tuhan itu ya Allah juga sama. Nabi Muhammad ngaku utusan, mengenalkan Tuhan itu Allah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen itu Siapa? namanya Siapa? namanya Ya terserah siapa Tuhannya. Gini loh, coba kamu nanya ke saya. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Sudah iya. selesai. Kalau di Alkitab kami Allah disebutkan. Bukan Yesus. Yesus itu bagian dari Allah. Yang saya Gimana? tanya Tuhanmu Yesus apa Allah? Allah Bukan Yesus Yesus. itu Yohanes 1 Yesus itu adalah Allah gitu. Kok bingung ya? Loh, Anda yang bingung. Oke, Karena saya Anda- tanya Tuhan itu kan satu ya. Satu Tidak, Allah. tidak. Esa. Oke, Maka- mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Siapa itu? Loh,
Anda harus bisa memisahkan perkataan Kaget ya. Yesus selama 33 tahun di bumi loh Ustaz Tata. Nah, dari tadi saya dengarkan Anda itu yang mencoba-coba memahami Alkitab kami dengan cara yang diajarkan oleh Ustadz Anda Jangan kepada kemana-mana. Anda. Kata Yesus Iya. mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Itu satu-satunya. ya. Nah pertanyaannya, Tuhannya Kristen yang mana? Allah Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan dari sorga menjadi manusia. Anda tahu gak itu? Saya nggak Makanya nanya jangan itu. Anda potong. Jangan Saya Anda nggak nanya itu. potong. Jangan Anda potong ketuhanan Yesus itu harus kronologis mulai dari awal Kristennya sampai begitu, akhir sampai Bang. sekarang di sorga dia. Sampai sekarang Yesus itu di sorga, jangan Anda pisah-pisahkan. Harus jelas awalnya dari mana, diutus dari sorga ke bumi bagaimana, selama di bumi 33 tahun bagaimana, dan setelah naik ke sorga harus dibedakan. Makanya Makanya kamu kemana-mana kamu tuh. Oke, Yesus Anda diutus. yang kemana-mana, Oke. tidak ngerti. Anda Oke, tidak sekarang, mengerti. sekarang gini ya, Musa diutus, Yesus diutus, Nabi Muhammad diutus. Nah, Tuhanmu siapa? Yang diutus atau yang mengutus? Silakan. Ayo. Tuhan saya itu Tritunggal, ngerti nggak Yang Tritunggal saya itu? tanya, Tuhanmu itu yang diutus atau yang mengutus? Yang kamu tuhankan? Yesus itu Tuhan, Bapaknya itu Tuhan. Gimana? Anda itu tertawakan dengan ketidaktahuan. Gimana Anda ini? Hah? Kok ribet? Iya, banyak orang menilai loh. Banyak yang menilai. Kalau Israel gini, itu banyak ya. Misalnya Israel ya. Musa ini diutus oleh Elohim. Israel siapa Tuhanmu? Ya Elohim. Mau Musa mengenalkan Elohim Tuhan itu. Sama seperti Yesus. Yesus diutus oleh Allah ya bahasanya Elaidah. Berarti seharusnya siapa Tuhannya? Ya Allah. Yesus kan ngaku utusan seperti Musa ngaku utusan. Utusan ini penyampai firman Yohanes 3:34. Ya. Nah, makanya kamu itu pelin-pelan, kamu itu bingung masalah Tuhan itu. Anda yang apa? Sok tahu, tidak tahu tapi sok tahu. Gimana? Anda tadi katakan Tuhannya Musa Elohim. Nah terus Tuhannya Yesus Betul. siapa? Tuhannya Betul. Yesus siapa? Iya. Tuhannya Musa dulu, Tuhannya Musa kita bahas. Iya. Iya. Elohim Allah, itu jamak apa tunggal? Allah atau Elohim di dalam Bible. Elohim itu jamak apa tunggal? Dia Jawab tunggal dulu. satu. Tidak. Kalau Allah itu tidak dikenal oleh Nabi Musa. Oke. Sekarang Elohim gini itu aja. Tuhan itu ada berapa? jamak Tuhan dari itu ada berapa? Gini aja, Tuhan ada berapa? Pokoknya di Nah, perjanjian lama pokoknya. jadi Apa jamak pokoknya udah. sih? Gimana kok Mulai pokoknya? dari kejadian karena di perjanjian baru ketahuan jumlahnya. Di perjanjian baru ketahuan jumlahnya Berapa berapa. jumlahnya Tuhan? Berapa? Tapi mulai kejadian 1 ayat 1 Elohim Oh, bingung. adalah jamak ya. Supaya Berapa? Anda tahu. Tuhan itu ada berapa Coba jumlahnya terbuka Tuhan di itu? pikiran Anda selama ini sosok mengerjain orang Kristen Anda itu. Loh, wong kalian Anda ada bisa harus tahu. bantu. Mulai kejadian 1 ayat 1 Nah, Elohim itu jamak. Oke, berarti jamaah Anda itu tahu ada itu? berapa jamaah itu? Hah? Jamaah itu berapa? Lebih dari 1. Oke, siapa saja berarti kalau lebih dari satu Tuhan? Di perjanjian baru kita masih membahas Tuhan yang Oke, kalau Musa. jamaah ada berapa Tuhan itu berarti ada berapa Tuhan itu? Di perjanjian Ada baru satu baru Tuhan ketahuan. Gimana? Sok Anda itu jangan kebiasaan Anda memutar-mutar. Gua mutar-mutar. Oke, saya nanya ke Yesus saja, Yesus. Tuhanmu itu ada berapa? Ya satu, Tata. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, Tempat itu dulu. perkataan Yesus di bumi. Nah terus, Ketika dia menjadi manusia loh, menjadi manusia, menjadi manusia. Lo ngerti nggak saya? Menjadi manusia. Yesus itu dari lahir memang manusia. Kok menjadi manusia? Oh, dia memang manusia kok. Dia itu anak manusia memang. Izin Bang. Silakan. Izin Bang. Dia dari sorga, Dari surga, dia lahir dari Maria. Dari surga. lahir dari Maria, manusia 33 tahun. Oke, sekarang gini ya.
Apakah Bilang cuma ngerti. Yesus yang bukan? Anda Oke. ngerti nggak? Ngerti nggak 33 tahun? Saya nanya ke kamu, apakah cuma Yesus yang bukan dari dunia? Ayo. Apakah cuma Yesus yang bukan dari 3 tahun Yesus itu menjadi manusia? Udah, kok kamu ganti dulu, diam dulu. Silakan. Iya, iya. Bangun. Oke, silakan. aku dulu. Ya. Kita berkepala dingin aja, Pak Ustadz ya. Iya. 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 Yang penting pakai Saya- data. Iya, kalau sharing gitu loh. Ya kalau data, kalau kita berbicara data, ya kalau data Abang dengan data aku ya pasti berbeda. Tetapi kalau Pak Ustadz ngomongnya Tuhannya orang Kristen itu ada berapa? Kalau saya pribadi nih, selama menjalani agama saya agama Kristen, satu. Siapa itu satu itu? Tuhan Yesus. Oke, berarti Bapak bukan? Bapak itu, Oke. kalau dengar dulu. Bapak itu sebenarnya Tuhan Yesus juga. Oke. Roh Kudus itu juga Tuhan Yesus juga. Oke, sekarang pakai data. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku, kata Yesus di mana? Aku. Coba dulu Diperbaiki, Oh, gini aja. Yesus kan menerima ajaran dari Tuhannya. Tunggu dulu. Kita ini Coba. berbicara bukan siapa tadi Bapak apa tadi itu yang di atas satu ini. Apa? Yang di atas Ma Impos itu ya. Maera. Siapa? Maera maksud aku ya tolonglah dulu. Aku dulu yang bicara. Bapak sudah panas kepalanya. Kami masih kepala dingin kami dengan Pak Ustadz ini. Itu maksud saya. Jadi ini Pak, yang namanya agama itu kan pribadi masing-masing. Jadi dalam tafsir kitab suci itu juga masing-masing. Yang membenarkan dari tafsir setiap kitab suci itu adalah penulisnya. Benar nggak kira-kira Pak Ustadz? Iya. Nah itu. Lanjut. Pendapat saya ini ya, pendapat pribadi. Jadi Tuhan saya sebagai orang Kristen, Tuhan saya adalah satu, Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa. Dia adalah Roh Kudus. Itu pemahaman saya dari Alkitab yang saya baca, yang saya tafsirkan. Itu loh. Iya. Tapi kalau begini. Oke, kita pakai data saja. Apakah Bapak itu Yesus? Apakah Yesus itu Bapak? Tidak. Benar, iya. Ya udah. Bukan. Berarti mana yang Tuhan? Karena Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Begini, Yesus itu. Ya coba pakai data coba. Apakah Yesus dengan Bapa mempunyai hidup sendiri-sendiri? Itu Bapak juga sudah salah menafsirkan omongan saya. Omongan saya. Coba pakai data coba. Dengar dulu. Yesus itu adalah Bapa. Ya, terus. Paham enggak? Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, datanya di mana? Dengar dulu. Ketika Yesus lahir ke dunia, dengar dulu. Makanya dengar dulu. Ketika Yesus sudah di dunia, dialah berwujud manusia. Iya kan? Benar nggak itu? Yesus itu turun ke dunia berwujud manusia. Yesus itu adalah Allah Bapa juga. Dia di surga. Ya kalau iman saja tidak masalah, tapi jangan pakai data loh. Dengar Saya dulu. permisi dulu ya, Pak Bangun dengan Pak Tata, karena saya tidak mau nanti ini nampaknya Ini saya juga, berbeda dengan Pak Bangun Bapak, ini ya. Saya tidak mau sesama Kristen. Bapak Maimpos ini juga, tunggu dulu, Bapak Maimpos ini juga salah. Saya kan berpribadi, tidak menyamakan seluruh orang Kristen. Saya memahami kitab sucinya. Saya pribadi kan yang memahaminya. Udahlah, udah. Nah, bukan secara keseluruhan gitu. Udah. Lain saya dengar ini. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, waduh. Iya. Pak pendetanya kabur sampai itu. Sebentar dulu. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu kan di dunia berwujud manusia. Itulah Yesus. Nah, ketika dia di kandungan, dia adalah roh. Coba sekarang coba berpendapat dengan Kansu coba. Apa? Kurang jelas, Pak. Enggak, ini pendapatnya Kristen yang lain ini, Kansu ini. Kansu,
Enggak, paham tidak maksud saya itu, Pak? Yesus, kan Bapak tadi mempersoalkan siapa Tuhannya Kristen gitu. Kan saya berpribadi nih, Pak. Kalaupun yang lain berbeda pendapat dengan saya berpribadi gitu loh. Oh, pribadi. Lah, Ya makanya. ya ini loh. Kan kebanyakan kan orang kan menafsirkan begini dari kitab sucinya kan begitu. Yang benar itu kitab suci itu ya penulisnya. Tafsirnya ya ini penulis yang gini, benar. kalau pemahaman seperti Bapak ini ibaratkan orang India itu. Krishna ya Wisnu, Wisnu ya Krishna, karena berwujud menjadi manusia gitu. Tapi kalau Yesus, Yesus manusia, Tuhannya di langit. Bapak, Matius 18:19. Salah juga pemahaman. Berarti Yesus salah berarti. Bukan, itu yang saya dengar dulu. Berarti salah pemahaman kita. Apa berbeda pemahaman kita kan? Ya kalau Pemahaman saya pakai Alkitab. lah iya. Kalau kamu Makanya kan pakai pribadi, iman kamu sendiri. Bukan, dengar dulu Pak Ustadz. Tenang kita ini. Ya tenang. Iya saya tenang, saya berjam-jam. Maksud saya begini, yang namanya kitab suci itu, kalau yang tafsir kebenarannya dia penulisnya Pak Ustadz. Iya kan, penulisnya sendiri yang tahu sebenarnya tafsirnya kitab suci itu. Kalau saya pribadi, mungkin saya berbeda dengan pendeta apa tafsir dari khotbah itu sendiri. Apa dari kitab suci itu sendiri. Makanya saya bilang, saya pribadi dalam saya membaca, enggak semuanya sih dari kitab suci saya Alkitab itu. Jujur saya tidak baca itu semuanya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya bisa berkesimpulan, berkeyakinan saya sebagai orang Kristen, Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu makanya ada, dengar dulu. Disitulah pemahaman saya Tritunggal, satu dia. Nah, itu pemahaman saya loh. Itu. Ya, berarti kamu beda dengan umumnya. Makanya kalau yang lain berbeda kan, ya makanya aku bilang saya berkepala dingin Pak Ustadz. Kalau pemahaman saya begitu, Tuhan itu satu, yaitu Yesus. Allah Bapa itu juga satu, yaitu Yesus. Yesus itu sendiri Allah Bapa itu, Yesus itu sendiri jadi Roh Kudus. Ya itu sama dengan ajaran dewa-dewa kalau kayak gitu. Nah aku nggak paham dewa-dewa itu di mana itu sejarahnya itu juga aku nggak paham Pak Ustadz. Saya rasa itu lagi. Kalau ajaran Samawi gini, kalau ajaran Samawi inkarnasi gitu gak ada. Nah, Samawi ini memperkenalkan Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Dialah satu-satunya Tuhan. Dan dirinya ini mengaku utusan, yang menyampaikan ngaku utusan. Gak ada. Siapa ini gak ada. Penyampai firman dijadikan Tuhan itu gak ada kalau ajaran Samawi. Tapi kalau ajaran dewa-dewa iya. Kayak Sri Rama itu jelmaan dewawi, sejelmaan dewawi. Nah nggak tahu maksud saya Rama begini. Ya Wisnu, Wisnu ya Rama. Saya nggak tahu, saya nggak tahu sampai ke situ. Saya makanya tak kasih tahu, biar tahu. Jadi biar kamu bisa membedakan mana ajaran Samawi, mana ajaran dewa-dewa. Biar kamu tahu. Mau ajaran apapun itu Pak Ustadz, saya memahami dari Alkitab itu, saya menafsirkan secara pribadi saya sendiri. Nah, misalnya kamu mengatakan Yesus Tuhan, ya itu pribadi kamu. Kalau menurut Yesus bukan. Yesus itu utusan Tuhan, kata Yesus. Tapi kalau siapa? Yesus Tuhan, menurut Kristen, begini, Yesus Bapa yang Tuhan. Dialah Tuhan yang berwujud manusia di dunia. Nah, itu ajaran pagan kayak gitu. Nah itu, jadi maksud saya Bapak di surga itu ialah Yesus. Cuman ketika pagan dewa-dewa kayak gitu itu. Oh salah, pemahaman kamu sudah salah kok dewa-dewa. Loh, coba kamu nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhan yang benar itu? Kira-kira Yesus jawab apa? Tembak gitu. Kok Allah, tunggu dulu. Bapak juga salah memahaminya. Masa dia bertanya untuk dirinya sendiri? Loh, ya tidak. Dia menjelaskan, dia yang ngomong ke orang. Hukum yang utama dengarlah Israel Tuhan Allah kita. Ibaratkan saya, ingatlah
Orang-orang kawan-kawanku, Seben- presiden itu satu, presiden kita adalah satu, yaitu Prabowo. Sebentar dulu Pak Ustadz. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Ibaratkan gini, dengarlah wahai teman-temanku, presiden kita adalah satu, yaitu Bapak Prabowo. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti presiden itu Bapak Prabowo doang, nggak ada yang lain. Berarti Tuhan itu Allah doang, nggak ada yang lain. Tapi kalau menurut orang Kristen, saya mengatakan gini, hai teman-temanku, presiden itu satu, presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Tiba-tiba orang Kristen saya yang dijadikan presiden. yang memperkenalkan, nah, itu kamu itu. Bukan, Pak Ustadz juga salah memahaminya. Begini, Yesus itu kan ketika berbicara itu kan berwujud manusia. Lu memang manusia dia. Berwujud manusia, paham tidak maksudnya? Di mana itu datanya coba? Apanya? Ucapan Yesus coba. Kan dia lahir. Kan dia lahir sebagai justru karena dia lahir, dia itu manusia, bukan Tuhan. Dengar dulu. Makanya aku bilang itu, Yesus itu adalah Allah Bapa. Tahu di mana datanya? Ketika di langit. Salah siapa? Kata Loh, coba sekarang. Yohanes 20 ayat 17. Dia mau pergi ke siapa Yesus? Aku akan pergi kepada siapa? Ke siapa? Baca semuanya. Enggak usah seayat-seayat. Baca Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi ke siapa dia? Dari awal dibaca Pak Ustadz. Enggak, bukan begini. Begini Pak Ustadz. Ibaratkan begini ya. Saya gini. Saya tahta akan pergi ke presidenmu dan presidenku. Iya, kalau cuma kamu yang saya ngomong. bukan presiden. Kapan saya ngomong gini? Mau pergi ke Bapak Prabowo. Sama seperti Yesus. Aku akan pergi ke seolah-olah kamu terus nanti ngomong. Sudah bosan saya turun sendiri begitu. itu maksudnya Bang Tata. Itu maksud saya kan dengar dulu saya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan cuma baca satu ayat aja. Ya kamu tak pakai ayat sama sekali. Iya, sebentar dulu. Kan ada judul. Dengarkan dulu orang ngomong, jangan semua dipotong. Silakan satu-satu ya. Maksud saya membaca Alkitab itu akan ada judulnya. Dari ayat 1 sampai kan ada ceritanya itu. Ya coba kamu pakai ayo. Itu maksud saya, jangan sepotong-sepotong. Ya sudah, kamu mau mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Dengar dulu Pak Ustadz, belum selesai nanti saya langsung kamu potong. Ya silakan. Kamu sih mau muter-muter kemana-mana, langsung aja. Kamu mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Nah, kamu itu Pak Ustadz. Tadi kan sudah aku bilang kita sharing berkepala dingin. Tapi Pak Ustadz kapan saya bicara? Nah ini kan sudah dipotong lagi kan? Tidak. Kalau bolak-balik Pak Ustadz, kalau kamu potong-potong terus, giliran begini kan muter-muter kata Pak Ustadz. Kan begitu. Kapan mau diterangi benar? Kamu potong. Gimana mau nerangi? Ya sudah, langsung aja. Allah Bapa itu adalah Yesus. Dengar dulu. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu sendiri. Kenapa Allah itu menjadi wujud manusia yang namanya Yesus? Itu maksud saya Pak Ustadz. Itu. Siapa mengajari saya? Tunjukkan ininya, ayatnya di mana itu membedakan itu. Mana di situ ada pendeta, tidak di situ. Ada tidak yang membantah itu? Itu loh. Kalau mau berdebat kita mau menjelaskan apa mau curhat sih? Bukan. Aku kan hanya memastikan. Tadi kan Pak Ustadz seolah-olah Tuhannya Kristen itu nggak jelas gitu. Saya kan hanya memperjelaskan. Tuhan saya sebagai orang Kristen Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus. Nah itu. Saya hanya meyakinkan itu. Karena siapa namanya itu yang tambah itu tadi kan pelan-pelan dia mutar enggak seperti saya kan. Itu pendeta itu Pak. Aduh. Iya maksud saya kan saya saya berkeyakinan gitu loh. Dia kan tidak berkeyakinan seolah-olah Yesus itu adalah Nabi. Iya kan benar ya kira-kira Pak Ustadz? Iya.
Ah, itu maksud saya, Pak Ustadz. Maksud saya itu kalau memang membenarkan dia Tuhan, dia pengikut Yesus, katakan Yesus jadi Tuhannya, begitu. Ini ada 6 Kristen ini, Pangeran. Silakan Pangeran. Atau Silakan kalian yang ada di situ, pendeta mau apapun kalian di situ. Iya, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Pangeran? Atau Iya, yang Kristen yang lain? Silakan, Bang Junaidi. Bang Junaidi. Ya, jadi kalau di kita Kristen kan ada konsepnya. Kenapa Yesus itu dituhankan? Jadi sebenarnya dalam diri Bapa itu ada roh dan firman-Nya. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia itu dicatatkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, entah itu nanti Bang Tata membantahnya atau enggak, itu firman Tuhan yang kami percayai dalam Yohanes 1 ayat 1. Itulah bagian yang saya pahami. Jadi dalam iman Kristen itu Tuhan satu, Bapa, yang dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Nah, firman itu turun ke dunia dalam rupa manusia, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 9, dalam Mika 5 ayat pertama itu sudah dinubuatkan. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus melalui pemberitaan seorang malaikat kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Iya. Ini? Jadi memang disebut anak oleh malaikat, tapi itu adalah bagian daripada firman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dari Muslim yang bilang bahwa Kristen punya 3 Tuhan, enggak, itu salah, itu konsepnya salah, itu konsep berpikir kalian seperti itu. Berarti anak itu Bapak itu sendiri, Pak Pangeran. Tapi yang sebenarnya bahwa yang dikatakan anak itu dalam rupa Yesus turun ke bumi itu adalah firman yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, itu akan menjadi seorang manusia, dan kalau menjadi seorang manusia pasti lahir dulu berupa anak, kayak begitu. Tapi Yohanes juga sudah mencatat bahwa firman itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Yohanes pasal lain, kita harus juga membaca Yohanes dari awal, begitu. Jadi tidak lompat ke sana, lompat ke sini, begitu. Itu konsep kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan sekedar bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan sebagai firman, Datanya, tapi Pak. apa yang diperbuat oleh Yesus itu sudah banyak. Biar Bang Bangun yang nanggapin, coba. Gimana pemahaman kayak gitu? Ya, saya agak ada pemahaman yang sama dengan beliau begitu. Ada pemahaman saya sama dengan beliau. Ya nggak sama lah Pak Bangun. Anak bukan bapak kata dia tadi. Anak bukan bapak. Iya kata dia, kata Pangeran tadi itu. Kalau itu kata dia salah konsepnya Bang Ari. Sama aja pemahamannya sama Pangeran itu. Iya. Iya. Itu maksud saya. Cuman begini, bagi kami, saya ngomong dulu. Bagi kami, kenapa firman itu menjadi manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, makanya firman itu menjadi manusia, bukan menyelamatkan batu. Kalau menyelamatkan batu ya beda lah. Berarti harus turun batu kan? Berarti kalau saya ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? Menyelamatkan batu, turun batu dari surga dulu. Tuhan. Oke, di mana datanya? Sudah aku bilang, Tuhan Yesus itu adalah, dia adalah Allah Bapa, dia adalah Roh Kudus. Datanya di mana? Data gimana? Maksudnya data kayak gimana itu? Kalau masalah data kamu tanya, tadi kan Bapak sudah, aku tekan tadi sudah bukan seorang sekolah teologi ya, bukan Pak. Ya berarti kan cuma imani saja kalau gitu. Kalau saya kan pakai ajaran Yesus.
Begitu. Jadi Bang Tata, kita harus juga pemahaman dalam konsep, misalnya kita bahwa Tuhan itu dan firman-Nya itu apakah pribadi yang berbeda atau satu? Loh, kalau firman itu ajaran, Yesus kan menerima ajaran. Enggak. Loh. Bukan begitu konsepnya. Coba sekarang kamu Jadi harus tahu yang saya tanyakan begini. Tuhan itu berfirman. Tuhan berfirman berarti dia punya Tuhan firman begitu. Firman itu diterima oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan. Itu firman. Bukan begitu yang saya mau Oke, sekarang pakai ajaran Yesus ya, di mana Yesus mengatakan dirinya firman. Yesus loh ya. Karena Yesus mengatakan, aku ini utusan menerima firman, kata Yesus. Ya, sabar dulu. Jadi maksudnya begini, karena pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Iya, saya mau sampaikan ke Iya, kamu kan bertanya bagaimana tentang ketuhanan Kristen kan? Saya kasih tahu menurut pemahaman kami. Ya udah, pemahamannya jangan pakai Bible ya. Adalah firman yang hidup. Ya sudah, ada usah pakai Bible karena Bible ada di otak saya. Tuhan Ya Allah udah, itu. Kalau gitu kamu pakai pemahaman Kristen, saya pakai pemahaman Yesus, gimana? Tuhan Allah itu punya firman, punya Roh Kudus. Oke, saya nanya, Yesus menerima firman apa enggak? Berbeda. Yesus menerima firman apa enggak? Yesus tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Di dalam Yohanes 17:8 itu apa itu? Atau Yohanes 12:50? Dia tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Oke, pakai data bahwa dia firman itu sendiri menurut Yesus coba. Karena Yesus mengaku menerima firman dia. Ayo. Karena Yesus itu memang adalah firman yang diutus. Tuhan mengutus firman-Nya sendiri. Pakai data, coba pakai data sekarang ucapan Yesus. Oke, tunggu dulu. Kalau kamu mau debat dengan saya mau menguasai Bible kok. Jangan pakai pemikiran kamu, pakai Bible. Saya menyampaikan, Yesus ngaku menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Bahkan dalam Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Dari awal juga Pak Ustadz. Apa yang dia dengar? Yang dia dengar firman. Dengar dulu Pak Ustadz. Dari awal juga sudah saya katakan, yang namanya juga kitab suci itu ayat-ayatnya itu, ya kalau kita menafsirkan, kalau tafsir Pak Ustadz dengan tafsir saya pasti beda. Pertanyaannya kamu gak usah nafsir ya, data aja gak punya kamu. Kalau kamu mau tanya data, sudah saya bilang, saya ini diajarkan dari sejak kecil selalu mengajarkan dari Alkitab itu kebenaran. Begini. Ya berarti kamu imani saja berarti dari dulu itu, gak ngerti Bible berarti. Bukan, yang jadi bukan masalah ngerti Bible, masalah enggaknya itu. Sudah aku bilang tadi Pak Ustadz, kalau kita dari ayat yang satu itu bisa-bisa berbeda pendeta memahaminya, pendeta satu yang. Ya makanya, tentang Tuhan itu tidak boleh beda-beda. Coba orang Israel, misalnya mereka berbeda, bukan masalah Tuhan. Nah kalau kalian masalah Tuhan aja bingung kalian. Jadi maksud saya begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz berdebat dengan saya membahas satu ayat, ya pasti berbeda. Berbeda lah pemahaman kita. Ya makanya lucu kalian. Ya. Karena berbeda keyakinan. Loh enggak, saya mau ngajak kalian pakai Bible. Saya mengajak kalian pakai Bible, bukan pakai pribadi masing-masing. Bukan, Pak Ustadz itu membawa dari ayat Bible ke kami, seolah-olah Pak Ustadz itu menafsirkan sekarang kamu mau pakai ayat pendapat. Nah sekarang kamu pakai ayat apa dalam Bible? Ayo. Loh kok Anda kalian ini? Saya pakai Bible malah tidak dipercaya. Kalian cuma ini saja menyalahkan yang pakai data. Ketika kamu menafsirkan Bible itu, memahami Bible itu dengan pemahamanmu sendiri, dengan pemahaman saya berbeda. Mana ada jalan, mana ada titik temunya? Gimana itu? Loh, ya ketemu gini loh ya caranya ya. Kita untuk memahami. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23 itu mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Oke, sekarang kamu baca Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka yang membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti